Terbanglah tinggi si burung balam, Cakep. tak kalah tinggi si burung elang. Cakep. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan selopnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, nampak tuh Bu Wali, selop-selop masyarakat ibu yang masih kredit tuh. Semangat jawabnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى من سورة الأخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإذابة الداع وتسمية العاطس. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat ibu? Masya Allah. Elok-elok si burung gelati terbang di kala panas. Aku tengok ibu-ibu yang hadir malam nih cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbabnya udah pada lunas. Amin. Karena kelihatan dia mana yang udah lunas, mana yang belum tuh. Ya, memang yang hadir nih cantik-cantik semua Bu Wali ya. Tapi sayang duduknya salah susunan. Kenapalah yang tua-tua nih duduk di depan? Mimpi apa saya tadi malam tuh, luar biasa. Si anak darah pergi ke kebun mengambil rambutan dengan galah. Kalau tadi MC sudah berpantun, aku pun tak mau kalah. Si anak lajang melompat pagar, pergilah ia memakai topeng. Karena aku sudah sampai di Siantar, dari tadi tak datang burung goreng. Tunggu-tunggu juga Bu Wali, cuman tak ada, pakai terong aku makan tadi. Itu pula yang sedang aku tengok-tengok juga, maka tadi aku lama makan. Kenapa tengok-tengok burung goreng itu tak ada yang datang. Adalah terong itulah aku tekan. Apalagi ya kan. Luar biasa. Ini malam luar biasa ya. Tengok, dari tadi pagi sampai malam ini kita acara Allah turunkan hujan. Jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Kenapa? Hujan ini air. Hujan ini apa? Rahmat Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi bagi Siantar hari ini. Masya Allah tuh ribuan yang datang, rame kan. Tadi saya dikawal, dipeluk kanan kiri, jangan sampai lecet. Karena ini barang antik kata waktu. Begitu saya masuk kemari, ibu-ibu tuh semua bercakap Bu Wali. Apa kata ibu tuh? Oh itu Ucai. Kenapa dipoto putih aslinya hitam? Ya Allah Bu, hitam-hitam si korek api biar hitam, yang penting sudah masuk TV. Tuh. Sombong amat.
Mudah-mudahan ini yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi Allah. Amin. Amin. Tadi Bu Wali ngomong, apa kata Bu Wali? Antusias ibu-ibu malam hari ini luar biasa, Bu. Ini malam weekend, besok hari Sabtu. Orang mau liburan, orang disibukkan dengan healing. Tapi ibu-ibu pematang siantar, bapak-bapak kumpul di sini, tengok ramai ibu-ibu itu. Makanya pantas kata Nabi SAW, nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, kata Nabi, di akhir zaman satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan malam ini sudah terjadi. Tambah pula wali kotanya perempuan, putus lagi dah ini. Dah kiamat dan nampak. Cuman Bu Wali ini orang yang luar biasa. Sebenarnya dulu kita sering jumpa, Bu. Saya dulu sering berobat tempat ibu. Cuman saya tidak mau mengenalkan siapa saya, Bu. Saya pura-pura diam karena dulu Bu Wali belum jadi wali kota. Jadi kalau saya kenalkan pun nggak ada gunanya. Kalau udah ada jadi wali kota gini, saya kenalan kan agak-agak entah semana pulang nanti kan gitu. Luar biasa Bu Wali, Masya Allah. Makanya tolong ya, ini Bu Wali dulu kan menang ya tuh. Bapak tuh kemana dulu? Meninggal ya kan. Maka hati-hatilah nanti kalau siapa yang mau mencalon jadi wali kota Siantar, agak-agak hati-hati lagi nih. Agak-agak kalian siap karena mental kalian. Ya betul, aku kasih tahu ini. Makanya tuh hati-hati kita ya. Bulan yang lewat baru selesai roadshow di Lampung dan Batam. Antusias ibu-ibunya luar biasa, Bang. Luar biasa Bu Wali. Wah, saya jalan sampai nggak bisa tuh. Sampai dituntun tuh, saking kan ramenya ibu-ibu. Selesai saya tuh. Boleh foto silakan Bu, tapi tolong saya ingat. Karena kemarin kejadian waktu saya foto selfie sama ibu tuh, Bu siapa? Dengar kau Pak. Yang rajin wiridan siapa? Dengar telingamu, Pak. Yang rajin pengajian siapa? Yang rajin ngerumpi. Kacau kalau udah gini ya. Emang ibu-ibu ini luar biasa, diajak ngaji ya yuk, diajak ngerumpi ya betah tuh. Apalagi semakin gosipnya semakin panas, maka semakin kecil suara gosipan itu. Iya Kak, tahu kau Kak, Ibu Wali tuh ngeri kali kita. Dipayungi tak mau, dia nanti sakit, udah rasanya covid kita dia. Ngeri kali. Rupanya Bu Wali itu datang, semakin Bu Wali datang semakin pelan. Makanya tak boleh ya, nih jangan ngerumpi ya. Dalam kitab tarbiyah Islamiyah ada bab afatul lisan, bahayanya lisan. Salah satunya yang menyebabkan bahaya lisan itu apa Ustadz? Menghibah dan memfitnah. Nah, yang terhormat dan yang termulia, para guru, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Wali Kota yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, saya baru ini langsung duduk dengan Bu Wali ya. Ternyata sama dengan saya, beda aslinya sama fotonya. Inilah kalau foto pakai filter tuh, ya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi Bu, aku penasaran Bu, coba Ibu jawab dulu Bu. Di mana-mana Bu, di kabupaten kota yang jadi wali kota dan bupatinya itu kan laki-laki. Ketua PKK-nya istrinya kan gitu. Jadi kalau di Siantar ini siapa pula ketua PKK-nya? Baguslah Bapak dia. Aku dari tadi mau pikir itulah yang aku pikirkan. Maka dari tadi aku duduk tuh temenung aja. Iya
keluarganya, amin. Masya Allah. Kemudian yang terbiasa nih bang, kalau sudah bergabung, kalau sudah 3 ormas bergabung, Ustadz ceramah pun tenang. Kenapa? Kalau 1 ormas saja, apa tak terang jalan tuh coba? Maulah sepanjang jalan besiul muncung guni, woi. Allah, aku tak bilang cair, tidak. Tapi tenang Bu ya, demi Allah Pak, demi Allah Bu Wali, tenang. Dimanapun saya berceramah, bolak-balik keluar kota, naik pesawat gratis, ketemu pejabat, demi Allah, kalau amplop aku ndak butuh, aku buang-buang tuh. Tenang. Itu urusan gula-gula kan gitu. Iya tuh, serius, bener. Ya kita kan dah paham bang, kita ceramah di mana-mana. Kalau sudah yang namanya ngundang Pemkot, instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, itu beda tuh. Biasa amplopnya warna merah, namanya dinas biasanya. Amplopnya warna coklat biasanya. Macam bajuku nih lah coklat gitu warnanya. Biasanya paling sedikit biasanya. Biasanya 10 jutanya itu biasanya. Ini biasanya. Ini kan lain, tak tahu awak kan biasanya. Kadang yang mengundang ada ngasih amplop tuh putih polos begitu. Macam jubah Bang Dedi putih polos gitu. Itu standar lah, paling kecil 2 juta, 3 juta tuh. Tapi kalau yang sedih di wiridan mak-mak Bu Wali, itu amplopnya warnanya merah, putih, biru tuh paling kenceng celi tuh, cepet limpul. Iya tuh paling kenceng celi, cepet limpul tuh. Kadang-kadang ada jemaah yang zolim. Jemaah yang zolim semana Ustadz diundang, saya genduri, suruh baca doa. Habis baca doa dimasukkannya ke kantong saya, tak beramplop. Ini namanya zolim. Zolim itu apa Ustaz? Job limpul, tak beramplop. Maka nanti tinggal nengok aja lah, asal warnanya merah, putih, biru tak apa lah, aku hitung tuh Bu Wali. Mana lagi coba? Ya Allah. Salam hormat kepada Ayahanda pimpinan Ormas, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Jaga terus kebersamaan, jaga terus kekompakan. Kalau sudah 3 ormas Islam ini, 3 ormas Islam ini bersatu, 3 ormas besar Islam ini bersatu, insya Allah kota Pematang Siantar ini akan aman. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk 3 ormas ini, masya Allah. Tadi Bu Wali dikawal, Bang Dedi dikawal, aku tak ada yang mengawal. Yang kemana nih beliau ini? Jangan gitu bang, ini kasih kali beliau itu. Mentang yang ceramah kecil terus mena-menanya. Heran kali aku semalam begitu, pikir orang tuh begitu saya ceramah kemarin ada ceramah tentang stunting. Rupanya begitu Pak Bupati itu naik ceramah, dia kata sambutan, di Batubara kita sudah punya salah satu korban stunting. Ustadz Uca itu stunting, awak di mana stunting? Kawan itu berpikir ya sudahlah tak apa-apa, biar stunting ganteng, pala lagi. Ya, oke. Yuk kita ngaji sebentar. Tidak usah lama-lama ya bang. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap masuk. Ceramah nih Bu. Ceramah nih Bu, biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu aku tanya jujur Bu, mana lebih bagus? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Hah? Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Ini ceramah nih, jangan mikir yang lain. Coba mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah tuh, kan menang pendek tuh masuk semua. Pada panjang masuk separuh kan gak enak ya Bu.
ceramah nih, ceramah, jangan mikir yang lain. Oke. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Ini adalah majelis-majelis yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saking cinta dan senangnya Allah pada malam hari ini, Allah sampai kumpulkan malaikat-malaikatnya, Bapak Ibu. Allah panggil malaikat-malaikatnya, kat, kumpulkan. Kumpul malaikat. Begitu malaikat kumpul, sami'na wa ata'na ya Rabb. Malaikat turun kau kemana? Ke lapangan. Lapangan mana? Haji Adam Malik. Mana? Pematang Siantar. Turun malaikat kemari, Bapak Ibu. Begitu malaikat turun, dia sampai kemari, itu malaikat membentangkan sayapnya. Kemudian malaikat bersujud, lalu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, tuh kompak tuh. Itu tanda-tanda orang yang banyak dosa gitu. Orang kalau banyak dosa gitu cepat amin gitu. Ya Allah. Dua, kata Nabi, orang yang duduk rajin di dalam majelis ilmu, dudukmu dihitung sama pahalanya seperti kau melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Bu, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Tuh jujur, kalian Pak pernah? Pernah? Enggak usah gengsi Pak. Pernah nggak? Pernah enggak? Jangan pernah yang enggak tuh. Enggak pernah. Ustaz, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Wow, enggak. Sama tuh. Tapi duduknya kita di sini, kata Nabi, dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tidak pernah sekali duduk langsung sholat sunnah 1000 rakaat, kecuali kalau kita udah berangkat ke Mekah, ya 2 rakaat sholat sunnah pahalanya sama seperti kita sholat sunnah di masjid-masjid lain, ganjarannya 1000 rakaat. Tapi duduk kita di sini, kita dapat kue nggak? Yang parah adalah penitian. Ya Allah. 3 ormas besar kalian bergabung, tak bisa selek orang ini. Ya Allah. Jangan ulangin lagi kayak gini ah. Kemana ya Bu Wali? Apa nggak bisa dikondisikan dari kepala-kepala desa yang dari sisa-sisa PKH BLT itu? Jangan gitu ah. Kasihan orang ini. Cocoklah, usahakan kalian. Aku dari tadi duduk di situ, bukan nggak ada buah di depanku, Bu, tapi tak ada yang bukanya. Aku tengokin aja lah. Aku makan masih dibungkus. Awak mau memulai segan, Bang Deddy pun nggak ngasih kode, aku pikir. Tipis juga pergaulannya. Udah yang nggak dapat makan dah nggak apa-apa, ikhlas karena Allah ya. Duduk kita di sini dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak pernah buat itu Bapak Ibu. Ya, usahakan 1000 rakaat. Nah kita terawih di sini itu berapa rakaat? 11. Ada yang 11, ada yang 23, ya terserah ya Pak ya. Mau 11 enggak salah, mau 23 enggak salah. Yang salah yang mana Ustaz? Yang enggak sholat. Yang salah yang enggak sholat. Maka dalam hidup ini kita enggak boleh saling nyala-nyalahin ya. Ya terserah, mau Muhammadiyah ya monggo, mau NU ya silakan, mau Al-Wasliyah ya rapopo. Yang penting apa? Sejalan. Kenapa Ustaz? Agama sudah mengatur. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci ibadah dalam hidup ini cuma satu. Apa Ustaz? Wa nahnu lahu mukhlisin. Sing penting kita Ngapain nyalah-nyalahin? Ya, gini, Bang Deddy mau kemana? Ke Medan, Cai. Kamu mau kemana, Cai? Mau ke Medan, Bang.
Kau jalan dari mana? Aku mutarlah bang dari tebing, aku bilang. Abang dari mana jalan? Nih dari Siantara Jelacai, dari jalan Medan. Oh iya bang, iya. Kira-kira aku boleh nggak nyalakan Bang Dedi kalau jalan dari jalan Medan? Bang Dedi berhak nyalakan aku dari tebing? Enggak. Kenapa? Ya enggak masalah, kami beda jalan. Yang penting tujuannya sama. Apa Ustaz? Jumpa di selesai Pak. Sama dengan kita hari ini. Mau apapun paham kita, mau apapun toriknya kita, tujuan beragama cuman satu. Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Ini baru sedap. Kan enak nengok tadi bertiga ya kan? Jangan saling salah-salahkan. Ini enggak nanti yang 11 nyalahin 23, yang 23 nyalahin yang 11, enggak mesti. Enggak perlu sikit-sikit bid'ah, hei, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, enak kali kau ngomong. Kalau satu Indonesia ini tidak ada yang membuat Isra Mi'raj, coba pikirkanlah nasibku. Awak dari TV nonjok kan gak enak bu. Iya, ya. Maka hidup ndak usah saling nyalahin ya. Mau 11 ya monggo, mau 23 ya bener, nggak masalah. Tapi kalau saya tanya ada masjid yang 1, 2, 3, yang 1, 11, mana yang bakalan rame? Tuh kenceng munculnya. Yang 11 ada 2 versi, yang 1 imamnya kenceng, yang 1 imamnya lama, mana yang rame? Yang kenceng. Kalau ada masjid 11 rakaat tapi imamnya lama, ngomel ibu-ibu. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah. Yang mentang cantik suaranya sombong sikit. Takbir tuh 1 menit diangkat dia. Allah. Ibu tuh di belakang tuh langsung ngomong, jam 12 malam kita pulang. Ngomel tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak ada otak. Orang nggak capek kerja 1 harian datang dia Yasin, gak ada kadang. Misal bola aku sholat di sini nih, kata Wak. Wak tua asam uratnya udah naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya. Aku malas aku lagi sholat di masjid nih, kata dia. Malas aku lagi sholat di masjid nih. Besok aku nak pindah masjid, kata Wak. Pindah Wak, pindahlah. Pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid tuh besok malam pindah ke sana. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu dia. Entah ada aja yang lain ku tengok di Siantarnya, di mana-mana dia kata dia. Lama lagi lah pulang nih. Oh imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati. Apa kata imam tuh dalam hati? Oh kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah 1 nafas coba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyo anak kecil di senang, anak kecil di belakang tuh senang. Ayo PR terus. Macam kenek perdagangan transila. Ayo terus. Ngeri. Kencang dia baca Fatihah, lupa waktu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wah anak kecil itu di belakang tak sabar dia. Inna lillahi wa selesai sholatnya. Selesai sholat.
sini, bapak duduk di sini, silaturahim terjaga, ukhuwah semakin kokoh. Kita di sini bertatap muka, bertutur sapa, tidak ada beda antara pemimpin dengan orang biasa. Semua duduk di dalam satu ternata, menandakan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Kita semua sama. Beruntung kita malam yang hadir di sini. Ya, dapat pahala, nanti insya Allah pulang dapat ilmu. Tapi Ustaz, waktu Ustaz ceramah, ibu tuh tidur. Tak apa-apa, yang tidur pun tetap dapat pahala, Bu. Malah kadang yang tertidur tuh pahalanya lebih besar daripada yang tak tidur. Kenapa gitu pula Ustaz? Pandai-pandaian Ustaz nih. Iyalah, yang tidur tuh tenang, ibu tuh tepi sini. Yang tak tidur diceritainnya yang tidur nih. Ibu tuh pahalanya, waduh berkurang pahalanya. Maka tolong ya, dalam majelis ilmu ini jangan mentang-mentang kita ya, jangan saling menceritain ya. Maka dua ganjaran orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yang pertama apa Ustaz? Duduk kita di sini, malaikat mendoakan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin. Tapi dosa-dosa kecil ya Bu. Bu, dosa kecil. Dosa kalau ibu nyuci celana laki di kantongnya ada duit, tuh diampuni, ibu ambil. Coba jujur dulu kalian sama aku, Bu. Jujur dulu, Bu. Jujur dulu, Bu. Kalau ibu mencuci, ada duit di kantong laki itu, pulangkan atau ambil? Ya tahu kalian siapa malingnya kan, Pak? Tahu kita siapa malingnya. Perempuan tuh gitu, pantang nengok ada yang biru langsung diambil. Setengah mampus laki itu menyari, manalah duit aku tadi, dia nggak bayar utang nih. Manalah dia, wah terakhir laki itu pusing, datang laki itu ke dukun, diajaknya bininya. Tanya sama dukun, apa cerita kata dukun tuh? Enggak, aku kenapa ya Mbah? Setiap ku dicuci lah celanaku tuh, hilang aja duitku. Iya, ini hilang berapa hari ini? Limpul Mbah. Bentar, diambilnya air putih itu. Taulah dukun kan model air putih. Tengok sama dukun tuh. Wah, ini enggak orang jauh nih, kan gitu. Kalau dukun tuh gitu, ini bukan orang jauh gitu. Iya Mbah, iya. Wah, istri itu udah jantungan aja, mampus kebongkar gitu. Mau titi ini nampaknya. Siapa Mbah? Aku nggak bisa sebutkan, cuman ku sebutkan ciri-cirinya. Cemana Mbah? Ku tengok rambutnya agak keriting sedikit. Bini dia pun udah jantungan lah itu kan. Terus Mbah, agak gemuk sedikit ku tengok badan dia ini. Oh Mbah, kok macam ciri-cirinya macam bini aku ya Mbah? Memang bini kau lah yang mencurinya. Jangan kau ambil Bu, itu bukan hakmu. Jadi itu bukan hak kami Ustaz, bukan. Jadi hak siapa? Punya laki. Jadi punya kami yang mana Ustaz? Punya kami yang dikasih sama suami Bu. Jangan ibu ngambil-ngambil aja, asal-asal aja. Memang perempuan ini begini Pak, makanya apalagi ngeri-ngeri sedap. Kalau sudah wali kotanya perempuan, jangankan perempuan jadi wali kota, nggak jadi wali kota sudah ngeri ya nengoknya. Serius tuh. Bapak mana Bu? Mana Bapak? Bapak mana? Tidak tertekan hidup dia di rumah kan Bu? Ini ngeri ini, betul. Makanya maaf, seorang suami sukses karena ada doa seorang. Cepat lalu muncul. Suami bisa bangkrut juga karena dengar. Usahakan kita yang manusia biasa Pak. Nabi Adam keluar dari surga karena siapa? Istri. Siapa nama istrinya? Hawa. Laki-laki apa perempuan? Ini penyakit. Ngeri tuh. Udah
dibilang sama Allah, Adam, kata Allah. Adam kenal kan? Adam laki Sinul yang berkumis loh. Allah udah ngomong sama Adam, jangan kalian dekati pohon khuldi ini ya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Siap ya Rabb. Adam sama Hawa balik ke surga. Datang si Hawa, datengin Adam. Bang, oh bang, apa? Bang, apa? Berisik kali bang. Oh bang, apa? Penasaran aku sama pohon huldi itu bang. Kesana yuk bang. Enggak. Aku bilang enggak. Ayolah bang. Enggak. Bang, ayolah bang. Nengok pohon huldi. Enggak. Sekali ku bilang. Enggak. Ayolah bang, tengok. Jangan, kata Allah, nanti kita zalim. Ayolah bang, tengok. Enggak. Dirayu si Adam sama si Hawa. Bang, ayolah bang. Enggak deh, enggak. Nanti Allah marah. Abang, tuh perempuan tuh gitu. Abang, katanya abang sayang sama adek. Cuma nengok gitu aja nggak boleh. Ayo lah bang. Abang bohong selama ini sama adek. Abang, itu kalau perempuan sudah kayak begitu pak, mau paten kayak manapun, sekalipun awak DPD RI Bang Dedi, kalau sudah bini awak merengek, ya udahlah yuk nengok, tapi janji ya, cuma nengok. Oke, janji, nengok tuh. Datang ke pohon khuldi, tengok, karena buahnya cantik. Hawa mulai itu, bang, petik sebiji, kan inilah muncung kok, tak bisa dipegang. Maka perempuan tuh gitu pak bu, perempuan pak, cari satu barang 9 toko nggak ketemu. Beda sama laki-laki, 9 barang 1 toko selesai. Kalian lah itu. Makanya aku paling malas kalau sudah ngajak istri belanja atau istri ngajak aku belanja, malas. Yang pertama, kenapa malas? Yang pertama, tukang jualannya segan sama aku, sehingga kadang-kadang harga itu di bawah dikasihnya. Diskon besar-besaran. Ini untuk ustadz, karena ustadznya aku mandang ustadz, bukan mandang dia ini katanya. Kalau udah begitu semena-mena lah bini itu semua diambilkannya. Dia ngambil barang baru, setengah mampus bayarnya. Coba. Tapi gitu-gitu bang, Mang Dedi, istriku sayang Bu Wali, serius. Tadi saya begitu nyampe kemari tuh, dia langsung telepon. Karena saya tadi baru berobat. Sakit aku tadi, woi betul. Enggak sakit, entah semana lagi aku. Tadi aku mau nggak datang kemari karena tadi aku habis suntik, udah mau diimpus. Tapi karena sayang aku sama kalian datang, tuh kan. Yang pertama karena sayang, yang kedua udah mau jatuh tempo angsuran rumahku. Aku paksakan juga kemari kan gitu. Tuh tadi istri begitu nyampe dia nelpon tuh, karena dia khawatir sama kesehatan saya. Karena selesai dari sini bu, besok saya langsung ke Labuhan Batu Utara. Selesai dari Labura, tuh hari, besok hari apa? Sabtu, Minggu saya harus terbang ke luar negeri bang. Karena saya ada jadwal ke Malaysia dan ke Brunei Darussalam. Insya Allah. Saya ada 5, ya, putih lagi, sana putih, sini putih, ya, termos Pak Mari itu termos air jahe. Kemana ya Bu Wali? Nggak ada nyanggarannya ini. Nggak apa-apa. Nggak ada yang, kalau nggak ada yang undangnya di sini-sini aja lah, Bu, kan gitu. Tapi ke Malaysia itu betul ke Malaysia itu. Karena di Malaysia itu ada tablik akbar walimatul khitan. Sunatannya Upin Ipin, saya yang ceramah.
layanan kesehatan saya nyampe langsung telepon. Halo, assalamualaikum papa, dia kan panggil saya papa. Sekarang gini bu, itu istri siapa? Istri aku kan. Ada yang salah. Jadi kok aneh kali gue gitu. Istri aku, kalian pula yang sibuk. Nampak kali kalian tak pernah dimanja lagi. Jangan gitu pak. Jangan mentang-mentang bini awak badan besar enak awak manggil dia, woi kulkas 2 pintu kemari gua dulu. Badan orang ini besar karena melahirkan anak-anak kita pak. Betul. Bukan gak sakit melahirkan tuh, sakit melahirkan tuh bu. Dengar telingamu pak. Sakit melahirkan tuh, sakit kan? Kapok. Hongkang. Enggak tuh bara bilang bandal ya. Sakit kapok enggak tuh. Hantam dulu pak. Udah hantam tuh. Perempuannya luar biasa. Adam bisa selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa. Wajar kalau perempuan ini mendominasi. Kenapa? Perempuan ini al-ummu madrasatul ula. Ya kan Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan. Ini al-ummu madrasatul ula. Ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu 3 tingkat di atas kita pak. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamamu. Yang siantar aja sok-sok ibu ini. Kan cerita ini. Alah bu aku nanya. Sok-sok Indonesia kali. Neraka kan apa rumahnya? Siapa? Mamamu lah. Mama kan pula aku. Siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Mamamu, lalu mamamu, lalu mamamu, lalu ayahmu. Berapa kali bu? 3. Berapa kali kami laki-laki? Jadi berapa ibu? Berapa ibu tadi disebut Nabi? Bapak? Dah, dapat restu pak, insyaallah. Cocok itu kan? Wajar mereka 3 tingkat derajatnya di atas kita. Kenapa Ustaz? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu adalah kerja kalian bertahun. Mengandung, melahirkan, apalagi musim hujan, mampus. Pantang jumpa jadi. Hati-hati itu ya. Makanya luar biasa ibu-ibu antusiasnya. Ini mantap, luar biasa. Perempuan karena doanya suami bisa sukses. Laki-laki bisa rusak juga karena perempuan. Adam keluar dari surga juga karena perempuan. Maka tolong kalian perempuan, jagalah diri kalian, akhlak kalian bapak ibu-ibu, supaya apa? Semangat suami awak bekerja ini. Ya, jangan awak semena-mena sama suami. Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? 3 hal yang menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam neraka. Apa Ustaz? Pertama, karena suaranya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Suka bentak. Apalagi kalau dia udah jadi wali kota. Bang, mana bajuku bang? Ini sombong kali bu. Jangan gitu bu. Lebih tinggi suara istri daripada suami. Aras bergetar, Allah marah bu. Jangan suka bentak-bentak suami. Makanya minta maaf bawa. Apalagi mau Ramadan. Ini kan temanya nyambut Ramadan coba. Nyambut Ramadan, 3 hal yang membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima Allah. Apa? 1, ketika kita belum minta maaf sama emak ayah kita.
Makanya selagi emak ayah masih hidup, tolong minta maaf. Ustadz, rumah kami dekat, datangi emak ayah. Selagi emak ayah masih hidup, jangan datang tempat emak ayah pas beras habis baru datang. Emak ayah pun terakhir ngutuk sama awak. Oh kak, kata tetangga, anak kau datang. Alah, datang pas beras habis sudah kok. Kok tahu kakak, aku tengok dari gaya naik kereta ya udah jelas sekali itu. Jangan jadi sumpah serapah doa sama ayah awak. Tolong jangan gitu bu. Ini mau sampai Ramadan ini, mau dekat Ramadan. Ramadan sudah di ujung tanduk. Minta maaf awak sama mak ayah awak. Datangi mak ayah awak. Assalamualaikum. Salam. Ma, oh ma, apa? Bentar lagi lebaran, bentar lagi puasa mak. Udah tahu aku, nggak usah gue ingat-ingatkan. Jengkel kali udah maknya sudah. Gak gitu mak, aku tadi malam dengar ceramah Ustadz Uca itu gak diterima amal ibadah kalau aku belum minta maaf sama mak. Cocok lagi Ustadz itu ngomong gitu. Ya, jangan kebiasaan kau. Oh mak, apa? Tak maaf aku ya mak, iya aku pun minta maaf juga. Mak, makasih ya mak udah maafin aku. Iya mak, apa? Aku mau jujur sama mama. Apa yang kau jujurkan? Aku mau jujur mak, mama sering hilang duit di bawah bantal lagi. Itu aku yang ambil mak. Jadi kau yang nyuri. Kalau anak sudah minta maaf bu, jangan pernah dimarahkan. Kenapa? Kejujuran itu mahal harganya. Berapa kali sih uangmu yang diambil? Jangan gara-gara itu berantem sama anak awak. Jangan. Kejujuran itu mahal harganya, tak terhingga. Kalau orang sudah jujur mengakui kesalahannya, maafkan. Oh iya nak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah kau ambil uang di bawah bantal. Kau bodoh, di bawah tempat tidur lebih banyak. Ngapa kau ambil di bawah bantal? Bodoh kan juga. Kita gitu kan aja. Pikir dari situ. Nih, dua. Sebelum apa Ustaz? Sebelum kita nih, yang pertama tadi sebelum minta maaf sama mak ayah. Itu kan kalau mak ayah masih hidup Ustaz. Mak ayah sudah meninggal. Gimana cara aku minta maaf? Datang ke kuburnya. Kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa. Awaladin solihi yad'ulah. Doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. Sampai. Kirimkan Fatihah. Sampai Fatihah itu Ustaz. Sampai. Ada yang bilang ngirim Fatihahnya tak sampai Ustaz. Sampai. Dari mana Ustaz tahu Fatihah itu sampai? Setelah kau kirim Fatihah itu, ada Fatihah itu balik ke rumah kau? Tak ada. Berarti apa? Sampai, alamatnya pas. Kau pesan belanja online aja, tukang kurirnya nggak tahu rumahmu. Gara-gara kau sering belanja online, tahu dia alamat rumah kita. Apalagi kita yang setiap saat asa ayyab'asaka maqamam mahmuda, tuh kata qari tadi. Di sepertiga malam kita bangun, kita doa sama Allah, langsung diangkat doa kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Maka kalau mak ayah sudah meninggal, doakan. Karena makanan orang yang sudah meninggal itu apa? Doa. Makanan orang yang sudah meninggal itu doa, bukan sesajen. Nah, ini perlu kuluruskan ini. Masih ada di sini yang buat sajen? Mau cerita kalian? Wala tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Jangan nodai keberkahan Ramadan dengan kesyirikan. Ustaz, aku orang Jawa, aku buat unggahan. Aku pun orang Jawa, mak ayahku orang Jawa, aku pun buat unggahan. Tapi tolong jangan dibarengi dengan kesyirikan, buat sajen, jangan. Perkara adat dan berbudaya, aku pun beradat dan berbudaya. Perkara punggahan, ngomong-ngomong Jawa naik genduri, aku ya iso. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak dan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Hafal. Saya pun bisa tuh. Cuma adat dan budaya yang seperti apa Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka jangan kau nodai indahnya Ramadan dengan kesyirikan. Paham Bu? Ya Pak, ya tolong. Ya, ini hati-hati. Bukan buat begitu, bukan sesajen makanan orang yang sudah meninggal, tapi doa. Ustaz,
Nih jemaah yang bandal nih. Tapi Ustaz, tapi pula kata dia, ku letak di sesajen tuh rempelonya ada 3 biji. Rokok Surya tuh 3 batang. Pagi-pagi ku tengok rempelo tuh tinggal sepotong. Surya tuh tinggal sebatang. Berarti kan datang mak ayah aku malam-malam tuh Ustaz. Goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh, goblok jangan. Ya serius Pak. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu? Goblok tuh tolol, tahu? Tolol tahu tolol? Tolol tuh orang minum es pakai pipet nggak diisap, diembus, tolol itu. Nggak tahu botak kepalanya tapi besisir dia. Itulah goblok tuh. Ini rempelo tinggal sebiji, Surya tinggal sebatang. Itu bukan ayah kau yang datang, laki kau tengah malam kelaparan. Tak ada sayur, tengok sesajen tuh ada rempelo, ditekan dia. Rokoknya habis pula. Wah, kebetulan orang NU kan harus merokok. Ya kan Pak? Makanya di mana-mana ada tulisan NU smoking, NU smoking. Gitu kan? Oh, NU smoking, gue pikir NU smoking tuh. Itu kan smoking. Oh, salah tadi. Perkara rokokan, saya ya rokokan. Saya ingat Pak Kiai, NU gabung saya di Lampung kemarin. Wow, rokok saya dibuang sama orang NU. Mas sombong orang NU. Rokok saya dibuang. Kenapa? Ustadz, rokoknya bukan ini. Karena rokok saya kan sempurna tuh. Dibuang. Diganti sama 2, 3, 4 di Samsu. Kempot pipi saya. Berasap tuh, tapi kempot. Ini baru rokok Kiai Cai. Rokok lu buang coba. Tuh. Ini bukan emak ayah Hawa tengah malam. Dia ini bakal hidup. Kalau dia sudah hidup, maka tanaman ini nanti bakal berzikir kepada Allah, akan menjadi syafaat dan penyejuk bagi semayit dalam kubur. Maka maknanya apa? Jangan cabut tanaman yang ada di atas kubur. Kalau panjang pangkas. Dengar. Cocok. Nih, dengar tuh. Yang kedua, tadi terima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Sebelum apa Ustaz? Dia minta maaf sama pasangannya. Bini minta maaf sama laki, laki minta maaf sama bini. Maka pulang dari sini minta maaf Bu. Halo, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Oh Bang, aku tadi habis dengar ceramah. Tahu Ustaz tuh tidak diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan nih. Kalau tidak aku minta maaf sama abang, saling menggugurkan dosa Bang. Banyak salahku sama abang. Memang banyaklah salah kau selama ini. Kadang kau tidur kau pantati aku. Saya kira nggak berdosa itu, udahlah Bang, kan bahasa yang lalu-lalu Bang, kata jantan. Sama apa aku ya Bang? Tak boleh Bu. Imam Al-Ghazali ngomong, apa kata Imam Al-Ghazali? Seorang istri yang membuatkan minum suaminya ikhlas karena Allah, maka 1 tetes air yang masuk ke dalam tenggorokannya menggugurkan 1 dosanya kepada suaminya. 1 tetes. Kalau sempat 1 bak kau buatkan teh manis, habis dosa. Kami minta maaf sama suami. Gak maaf aku ya Bang, banyak salah aku sama aku. Ya Dek, abang pun gitu juga ya Dek. Bang, Adek mau jujur Bang. Apa? Sebenarnya 7 juta sebulan yang abang kasih itu cukup loh Bang. Jadi kenapa selama ini kurang? Aku diam-diam ngangsir gamis Bang. Ya udah nggak apa-apa lah Dek, aman lah Dek. Oh Dek, abang juga minta maaf ya Dek. Iya Bang. Dek, abang mau jujur sama Dek loh. Jujur apa Bang? Sebenarnya gaji abang sebulan bukan 7 juta. Jadi berapa? 10 juta. Yang 3 juta lagi mana? Ada janda di perluasan itu ya.
Kalau sudah begini, jangan berantem, maafkan. Inilah indahnya kejujuran. Kalau sudah kita jujur sama pasangan, dosa lebur, ikhlas, kita saling maafin. Ya, minta maaf Bu sama suami. Ibu lagi anggota perwiritan. Beda wirid laki-laki sama wirid perempuan nih Pak. Beda nggak Pak? Jawab yang kuat Pak. Beda nggak wirid laki sama wirid perempuan Pak? Tengok tuh, jeritan suami tertekan, gak ada suaranya. Jeritan suami tertekan tuh dia nggak bersuara karena yang menjerit hati nggak ada. Nggak bisa mulutnya berkata-kata lagi, diluapkan dari hati aja dia. Beda wirid laki-laki sama perempuan. Kami wirid laki-laki mau pakai baju apa aja masuk. Pakai gamis kami masuk, jubah masuk, mau pakai batik ya monggo, mau pakai teluk belanga ya silahkan, mau pakai kaos ya nggak masalah. Coba kalian, baju harus kompak, baju persatuan Pak. Kalau nggak kompak nggak dikawani. 3 kali pertemuan didiami terus apa nggak kena stroke ibu tuh? Mau tak mau beli juga lah kan? Belilah ibu itu coba. Udah bajunya macam-macam, wirid akbar warna bajunya lain, tablik akbar warna bajunya lain, wirid akbar lain, belum lagi marhaban lain lagi. Berapa style baju kalian? 4 style. 1 style 500.000, 4 kali 500.000, 2 juta. Kalian yang pakai gamis baru, orang ini yang setengah mampus membayarkan. Ustaz kenapa bisa tahu? Karena kita senasib Pak. Nggak ada bedanya istri Ustaz sama istri orang biasa, sama aja modelnya. Begitu buka lemari di rumah, semua baju kawan tuh. Baju awak yang mana? Yang di bawah-bawah itu lah baju awak. Ini awaknya. Ketawa kalian. Mungkin tak bersalah aja kalian. Makanya banyak sekarang laki-laki suami itu stroke, mati cepat. Kenapa? Mikirkan angsuran kalian Bu. Serius, kalau dapat suami tukang becak 1 hari narik becak habis untuk bayar angsuran 2 juta gamisnya. Syukur gini awak dapat suami Ustaz 2 juta sekali ceramah selesai. Itu ceramah di sana, di sini lagi entah semana nasib Pak. Misalkan 2 juta teh manis pun tak keluar. Ini wah ini tertekan juga. Kalau Bu sebelum saya selesai ceramah Bu Wali, tolonglah dirapatkan dulu sebentar, pleno sebentar. Beda Pak, wirid laki-laki sama perempuan nih beda. Ya kan Bu, beda. Ngeri orang nih, ngeri. Bajunya sampai 4 setel. Kita baju mana ada kompak-kompak. Kecuali awak nanti Ibu Wali pesta, awak diundang suruh rewang, itulah baru dapat baju persatuan. Kalau enggak lain baju awak. Setahun Pak, jujur dulu kalian Pak. Setahun berapa kali kalian beli baju Pak? Sekali. Orang nih pantang ke pajak horas, jadi barang tuh. Kita setahun sekali beli baju, itu pun baju koko untuk sholat Idul Fitri. Itu jubah Bang Dedi tuh. Itu aja lah jubah dia. Salahkan. Acara Al-Wasliyah kemarin itu di Batubara di Singapura lain itu juga. Acara Al-Wasliyah di Sumut itu juga, itu aja lah jubah dia itu. Coba. Ngeri sampai yang usam tuh udah tengok-tengoklah kasihan. Karena dari jarak jauh aja tuh. Setahun awak beli baju cuman sekali. Kapan baju kita banyak Pak? Kapan? Nanti Pak, pas musim kampanye baru banyak baju awak. Tahulah baju partai ini seminggu dipakai kuyak ketiak. 2 minggu kuyak lehera. 3 minggu jadi kain labda, tak berbaju lagi waktu. Ya Allah. Maka minta maaf Bu, layani suamimu dengan baik. Ya, jangan semena-mena sama suami tuh. Jangan kau bentak-bentak suami. Tuh minta maaf tuh supaya apa amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan.
Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin, besok malam, maka pahalanya sama, kata Nabi, sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin, Bu, 40 orang Yahudi mati. Itu satu ronde tuh. Hadis lain menegaskan, siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi. Malam Jumat, Pak, 60 orang Yahudi, satu ronde itu. Ada yang bertanya sama aku, Ustaz, kalau tiap malam satu kampung mati orang Yahudi. Layani orang ini dengan baik, ya. Bu, gampang kalau mau masuk surga, layani aja dengan ikhlas. Kita kadang-kadang perempuan ini sepele, Pak. Kenapa Ustadz nih bahas perempuan aja? Karena wali kotanya perempuan. Supaya apa? Walaupun kita sudah menjadi wali kota, di rumah kita ini tetap istri. Gitu loh. Cocok? Ya, Bu, ya. Nah, itu. Jangan awak di luar Ustadz, di rumah awak Ustadz juga salah. Saya di luar Ustadz dipanggil orang, di rumah tetap suami, Pak. Makanya saya paling marah kalau istri saya di rumah panggil saya Ustadz. Kenapa? Kan gak enak awak. Malam Jumat, tahu-tahu dia bilang, udah Ustadz, kan gak enak. Lah ya. Masnya udah ngopi, gitu kan orang. Seorang istri ketika suami keluar rumah mencari nafkah, atau ketika seorang istri dia keluar karena izin suaminya, lalu Hajarul Aswad. Orang setengah mampus mau mendaftar haji, mau daftar umroh, ibu tak pala di rumah ada Hajarul Aswad. Kecup tangan suami itu, gigi bang ya, pahalanya sama. Apalagi tangan laki awak hitam, makin besar pahala itu. Makin besar pahala itu. Ada tuh, ya. Sepele tapi jarang dilakuin, ya Bu, mulai sekarang lakuin. Anak Ustaz, udah tua. Yang tua tuh yang sedap. Agak-agak buk tanah dia sedikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah, saya tenang aja, kasih kode aja. Umi, iya Pak, Hajarul Aswad. Tuh amalin, ya. Maka gugurin dosa kita sebelum datang Ramadan. Yang kedua, saling meminta maaf kepada pasangan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Tuh. Saya di Indosiar tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam ceramah. Serius bang. Di Indosiar saya tak pernah ganti mikrofon selama 2 jam berceramah. Dan 2 jam saya syuting itu 10 juta. 2 jam syuting 10 juta. Maka saya ceramah 2 kali ganti mic. Kalian pikir karena itu dah. Sombong kali kau Ustaz. Kalah ya bertingkah. Memang kita kalah di TV. Di hati ibu-ibu Syantar kan kita pemenangnya. Dan inilah ibu-ibu nanti yang nanti ketika dikubur nih yang lolos-lolos dari pertanyaan ungkar nangkir nih. Amin. Tapi kalau ibu-ibu yang sibuk main TikTok, nanti ketika dia mati, dia masuk ke dalam kubur, ditanya sama nungkar nangkir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Tuh ibu-ibu yang di TikTok tuh gitu. Ya, silakan Bu. Yang kedua, saling maafin sesama pasangan. 3, terakhir. Ini habis nyambut Ramadan yang 3 ini, habis ini baru kita ngomongin persatuan ya. 3, terakhir. Terakhir janji terakhir nih. Nah panjang pendek segitu juga ya. Akuannya tuh. 3, terakhir. Takkan diterima amal ibadah orang di
bulan Ramadan, sebelum dia minta maaf kepada sesama jiran tetangganya, ini minta maaf. Maka minta maaf ya Bu. Perwiridan udah tutup belum? Nih nanti Pak, waktu penutupan wirid saling maaf-maafan. Oh Kak, ini kan terakhir kita wirid. Aku nggak tahu Kak, entah sampai tahun depan, entah nggak, umur kita nggak tahu ya. Aku minta maaf ya Kak, kalau banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, nggak apa-apa Ti. Aku minta maaf ya Kak, iya Ti, nggak apa-apa. Banyak salahku sama Kakak. Iya Ti, udah maaf. Oh Kak, aku mau jujur sama Kakak, jujur lagi. Apa Kak? Apa Ti? Sebenarnya Kak, yang sering nyeritain Kakak di wiritan itu sering ku bilang sama orang itu, waktunya makan cepat, bayar uang kas payah. Ya udah Ti, nggak apa-apa Ti, aku pun udah ikhlasnya Ti. Aku pun minta maaf juga ya Ti. Iya Kak, apa? Aku mau jujur sama kau Ti, jujur aja lah Kak, nggak apa-apa. Di arisan PKK itu Ti, aku pun sering nyeritain kau. Apa Kakak bilang? Aku bilang sama orang tuh, ngasok mau nomor 1, ngangsur payah. Oh, jadi kau yang nyeritakan aku ya Kak? Jangan begaduh kalau udah begini. Kalau sudah jujur-jujuran, saling maaf, apapun ceritanya, jiran tetangga itu adalah keluarga terdekat kita. Susah senangnya kita, mereka yang tahu. Kalau kita senang, kalau hidup kita mewah, yang senang siapa? Kalau kita senang, kalau kita mewah, yang senang siapa? Tetangga. Kalau kita mewah, kita kaya, yang iri siapa? Kalau kita susah, yang nolong siapa? Kalau kita susah, yang ejek siapa? Memang tetangga tuh. Tapi mereka lah saudara terdekat kita Bapak Ibu. Kita tidak mungkin tidak pernah dosa. Kita nggak mungkin nggak pernah punya salah sama mereka. Siapa di sini kita yang nggak bersalah Bapak Ibu? Kita semua punya salah. Kita semua punya dosa. Tidak ada satupun di sini yang tak berdosa Bapak Ibu. Tapi ingat apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya tidak pernah merasa salah. Ini. Maka kita di sini walal akhiratu khairul laka minal ula, yang Allah tengok itu ending dari hidup kita, bukan sekarang. Kalau hari ini kita dimuliakan orang, karena apa? Hari ini aib kita sedang ditutup oleh Allah. Kan gitu. Maka jangan sombong kita. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar lebih baik daripada yang ngomong ini. Ini bukan perkara baik tak baiknya Pak. Ini perkara siapa yang megang mic. Akan cocok nih. Perkara siapa yang pegang mic sekarang? Kalau perkara dosa, kita semua punya dosa. Maka Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Tolong, taubat itu setiap saat. Minta maaf kita sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Allah sudah ngomong, ya Muhammad, andai kata ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan anni fa inni qarib. Aku dekat, minta sama aku maka akan kukabulkan doa-doa. Kita tidak ada di sini nggak berdosa. Kita semua berdosa. Jangan sombong dengan status kita hari ini, karena hari ini Allah sedang tutup aib kita. Dan jangan pernah menilai seseorang dengan penilaian mata kepala manusia. Tapi penilaian yang terbaik itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia pelacur Ustaz, tapi dia pemabuk Ustaz, tapi dia penjudi Ustaz, pasti dia nanti matinya masuk neraka? Belum tentu. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu, kan ada istilah, mana lebih baik? Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang jahat. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit atau bandit jadi ustadz? Tuh, bandit jadi ustadz. Mana lebih baik? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke, saya terima jawaban kalian. Pak polisi olah TKP, memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukuli orang sekampung menurut kata Inta.
Kok kayaknya zolim kali sama Ustadz kalian. Jangan begitu. Maka dalam menyambut Ramadan nih kita banyak-banyak bertaubat. 3 hal tadi. Minta maaf sama mak ayah kalau masih hidup, sudah meninggal doa. Doakan. Kalau jarak kubur jangan cabut rumput atau tanaman di atasnya, pangkas kalau sudah semak. Ya Bu? Ya Pak ya? Nih 2, minta maaf kepada pasangan kita supaya gugur dosa pasangan kita. Yang ketiga, minta maaf kepada jiran tetangga. Nah, nih nyambut Ramadannya. Ngomongin perkara ukhuwah, ngomongin perkara persaudaraan supaya Siantar ini menjadi kota yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Satu pesannya Pak, lailam minal masjidil haram ilal masjidil, perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Artinya apa? Rasul itu berjalan dari masjid ke masjid. Maka Allah seolah-olah mengisyaratkan, mengkhabarkan kepada kita, umat Muhammad harus kembali kepada masjid. Bapak Ibu, apa hubungannya masjid dengan persatuan dan kesatuan? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Betul nggak? Di masjid kita diajarkan untuk tidak jadi manusia yang sombong. Tengok, siapapun orang yang masuk masjid, mau dia wali kota, mau dia camat, mau dia kades, mau dia gubernur, mau dia presiden, mau dia ustaz, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun status kita di dunia, berapa banyak kekayaan kita, setinggi apapun ilmu kita, di masjid status kita semua sama. Kita adalah hamba Allah. Yang membedakan di antara kita di hadapan Allah cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Sekalipun yang imam di depan itu tukang parkir, di belakang ada pejabat yang ikut sholat, tukang parkir itu angkat takbir, Allahu Akbar, pejabat di belakang ikut nggak? Ikut nggak? Menandakan apa? Mau tukang parkir, mau pejabat sekalipun, di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya kualitas iman dan takwa.